amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari yang baik, hari Jumat Sayyidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, hari yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingat kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggalingi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain, agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 sebesar Rp18.308.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 sebesar Rp4.250.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 sebesar Rp5.410.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 sebesar Rp17.148.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 17 Januari tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Rahmatullah Al-Hajam S.Sos.I. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:05. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara diaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari senak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah yang kita baca, hajat semoga ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita kirimkan Al-Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah kita kepada saudara kita muslim di Gaza, di Palestina yang meninggal, diberikan pahala syahidah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر،
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين والصلاة الفاتحة سيدنا ونبينا والشراب وبعصنا إنك لتخلف المعبر بالجميع والوالدين وارحمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولن تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, di momentum siang hari ini dalam rangkaian ibadah sholat Jum'ah yang mudah-mudahan Allah takdirkan Jumat kali ini menjadi Jumat yang terbaik, yang menjadikan asbab takdir Allah kebaikan bagi kita yang kelak kita akan dikumpulkan di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu pula insyaallah yang menjadi bagian dari mujahadah kita yang mengharapkan syafaat baginda Rasulullah yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat dengan durasi yang sangat terbatas ini, Al-Fakir akan coba menguraikan beberapa poin nasihat yang ini dikutip dalam kitab yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana beliau menyampaikan yuqalu khamsatu asya' man dawama 'alaiha zida fi hasanatih mithlul jibalir rasiyat
wa yuwassi'ullahu alaihi rizqah. Yang artinya ada 5 perkara, ada 5 hal yang ketika 5 hal itu didawamkan, dijadikan menjadi kebiasaan kita, maka Allah akan menakdirkan pada orang tersebut kebaikan yang berlipat ganda, yang bahkan digambarkan seperti gunung yang menjulang tinggi. Bukan saja pahala yang berlipat ganda, tapi juga Allah berikan takdirnya akan diluaskan rezekinya. Dan nasihat ini yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi bagian dari diri kita yang insya Allah akan kita dawamkan, kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu man dawama 'ala shadaqati qilla aw katsura, yaitu orang yang senantiasa mendawamkan, membiasakan dalam setiap harinya untuk bersedekah dalam nominal yang sedikit ataupun yang banyak. Orang yang gemar bersedekah adalah pribadi yang Allah akan takdirkan kebaikan baginya dan kemudahan dalam atau keluasan rezekinya. Kembali Allah memberikan risalahnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya untuk gemarlah kita bersedekah. Terlebih lagi bicara soal sedekah, karena kalimatnya di sini sedekah bukan infak. Karena kalau sudah kalimatnya infak maka ada keterbatasan di situ. Tapi di sini secara redaksi ini adalah kalimatnya sedekah. Jadi kalau kita pahami makna bedanya sedekah dengan infak itu, kalau infak adalah sesuatu yang jelas yang sifatnya materi, kebendaan. Tapi kalau sedekah itu meliputi yang sifatnya materi dan non materi. Artinya yang bukan sesuatu yang benda, harta itu juga bisa dinilai sedekah. Salah satu dalam contohnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya senyum saja kita kepada saudara kita itu adalah sedekah. Artinya perbuatan atau amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, maka itu juga bernilaikan sedekah, hingga menyingkirkan sesuatu atau bahkan bahasa yang keseharian kita, merapikan sendal saja itu juga termasuk sedekah. Satu. Yang kedua, yang menjadikan hasanat atau kebaikan yang akan berlipat ganda laksana gunung yang menjulang, bahkan akan juga ditambah dengan luasnya rezeki. Yang kedua, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, wa man wasala rahimahu qilla au kathur, yaitu orang yang dia gemar mendawamkan untuk bersilaturahim walaupun sedikit jumlahnya, beberapa orang atau banyak silaturahimnya. Dan banyak juga relevansinya dalam berbicara soal silaturahim di sini adalah Rasulullah dalam suatu hadis pun mengatakan orang yang senantiasa mendawamkan silaturahim maka akan dibukakan pintu rezeki yang dan keberkahan yang pintu rezeki itu dia dapatkan tanpa bahkan dia duga-duga. Jadi kalau kita punya masalah ekonomi, kita punya masalah finansial, salah satu solusi yang Rasulullah ajarkan kepada kita, perbanyaklah silaturahim, amalkan silaturahim. Kedua, dan yang ketiga, wa man dawama 'alal jihad fi sabilillah, yang akan mendapatkan kebanyakan yang kebaikan yang berlipat ganda dan rezeki yang banyak yang akan dia dapatkan. Yang ketiga syaratnya man dawama 'alal jihad fi sabilillah, orang yang mendawamkan untuk jihad di jalan Allah.
Nah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bicara soal jihad ini tingkatannya itu oleh para ulama itu beragam. Jangan diartikan jihad ini berperang, itu iya, itu yang utama. Namun jihad yang dalam kondisi kita berada di wilayah di tempat yang tidak berperang, namun jihad di jalan Allah juga bisa kita dapatkan. Dengan cara apa? Salah satunya Rasulullah dalam satu hadisnya, beliau menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Nah, ini yang sangat populer sekali, yang artinya orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya proses menuntut ilmu agama tersebut itu termasuk kategori fi sabilillah, sehingga dia nanti balik lagi pulang ke rumahnya. 3. Yang keempat, wa man dawama 'alal wudu wa lam yusrifu fi sabbil ma', yang artinya, nah ini nasihat yang coba kita evaluasi Bapak-bapak jemaah Jumat sekalian. Yang keempat ini artinya waman dawama, orang yang mendawamkan untuk wudu, untuk berwudu. Artinya bukan saja wudu itu dilakukan ketika dia mau melaksanakan ibadah sholat. Dalam aktivitas di luar sholat pun dia mendawamkan wudunya, menjaga wudunya. Bahkan dalam redaksi terakhir itu disebutkan walam yusrif fi sabbil ma. Ini teknisnya. Dalam wudu itu dinasihatkan dalam kitab ini, jangan berlebihan dalam melakukan wudu. Artinya secukupnya saja. Jangan sampai berlebihan ketika wudu itu sampai ibaratnya kalau pakai keran pol dikeluarkan air tersebut. Jangan, sekedarnya saja. Justru akhlaknya, etikanya ketika dalam berwudu itu seperti itu. Keempat. Dan yang kelima nasihatnya adalah waman ata'a walidayhi wa dawama 'ala ta'atihima. Yang keempat, yang kelima adalah orang yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya dan mendawamkan ketaatan kepada kedua orang tuanya itu sampai kapanpun, hingga ketika orang tua kita meninggal dunia pun tetap ketaatan sebagai anak kepada orang tua itu masih bisa dilakukan. Dengan cara apa? Senantiasa jangan luput mendoakan orang tua kita setiap usai kita sholat. Karena menjadi anak yang soleh, mendidik anak yang soleh, ketika kita Allah takdirkan, Allah amanahkan anak-anak yang soleh, dan itu juga setiap ucapan doa kita munajat kepada Allah supaya Allah berikan anak-anak kita dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah, maka diawali dengan wujud dari apa yang kita sebagai orang tua lakukan, mendoakan orang tua kita bahkan yang telah meninggal dunia. Ketaatan kepada kedua orang tua sampai kapanpun, dan itu berbuah dengan efeknya. Insya Allah anak keturunan kita akan senantiasa Allah takdirkan kebaikannya dengan menjadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jumat-Jumat yang dirahmati Allah, ini adalah 5 nasihat yang mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari yang Allah takdirkan kepada kita, yang masih Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, untuk kita tanamkan menjadi program pribadi kita, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi muslim yang taat, yang mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua dan keluarga kita semua min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in la haula wa la quwwata illa billah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa dhkurukum was'alun fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufukum, luruskan saf dan rapat. Sekali lagi diingatkan, mohon alat komunikasi di silent atau di nonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله إلا الله. ولا اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اكفي لنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك يا الله عمن سواك. اللهم اختم يا الله. اللهم اختم آخر كلامنا عند الانتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله بحسن الخاتمة. ولا تختم يا الله ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.